Silakan Pak Ferry duduk di kursi panas. Ini kan selama ini nanya-nanyain orang, sekarang ditanyai sama orang lagi. Pertama, kami berterima kasih kepada Pak Ferry Kurnia Rizkiansah yang sudah menghadiri sesi wawancara sebagai salah satu tahapan dalam proses seleksi di Timsel. Yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada Pak Ferry yang sudah lolos ke tahap wawancara, 36 dari lebih dari 300 orang yang mencalon, dan artinya Bapak sudah menyisihkan sekitar 300 orang peminat menjadi komisioner KPU RI. Dalam waktu kurang dari 60 menit ke depan kita akan mendalami beberapa hal, mulai dari soal integritas, pengetahuan kepemiluan, soal leadership. Bapak siap ya? Apa perlu waktu khusus untuk berdoa? Cukup ya, oke. Kita minta pertama akan didalami oleh Pak Haryono. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Ferry, selamat nih sampai di kursi panas karena sudah ada di KPU ya. Maka pertanyaannya sebetulnya kalau soal substansi oke lah. Tapi ke depan ini tantangan KPU kan berat ini. Pemilihannya serentak. Nah, di dalam pemilihan serentak itu ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan meningkatkan apa yang sudah dilakukan sekarang untuk menghadapi itu. Dua hal sebetulnya. Bagaimana Anda bisa menjaga independensi, karena apalagi nanti kalau capresnya itu hanya dua ya. Lalu ini menyangkut integritas. Bisakah Anda bisa memberikan satu gambaran pada kita bahwa sebetulnya integritas itu bukan sesuatu hal yang baru buat Anda, yang lalu pun sudah diuji untuk menguji integritas. Adakah bisa diberikan contoh di sini bagaimana Anda mempertahankan integritas itu? Masih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Terima kasih tim seleksi yang saya hormati. Tentunya terkait dengan tantangan, memang ke depan luar biasa, tantangannya sangat berat sekali karena kita beririsan dengan aktivitas, setidaknya dua aktivitas yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pilkada serentak, yang kedua adalah pemilu nasional secara serentak. Yang ini akan diselenggarakan 2018, 2019 dan seterusnya pilkada serentak sampai 2024. Nah, tentunya dibutuhkan berbagai upaya-upaya yang memang harus kita lakukan, baik dari sisi aktivitas kelembagaan ataupun dari sisi aktivitas yang memang dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri. Nah, terkait dengan aktivitas penyelenggaraan, tentunya hal yang sangat penting yang memang menjadi poin yang harus melekat di dalam diri adalah independensi dan juga sisi integritas yang harus melekat. Dari konteks independensi tentunya ini menjadi harga mati bagi kita semua, bagi penyelenggara, baik itu penyelenggara dari tingkat pusat sampai dengan tingkat lapangan di KPPS atau bahkan juga penyelenggara di Bawaslu itu sendiri. Itu harus betul-betul menjaga independensi. Ketika independensi ini betul-betul tergadaikan, saya pikir ini akan menjadi tsunami politik yang luar biasa. Sehingga aktivitas yang harus kita lakukan adalah menekankan bagaimana teman-teman dari kita semua, dari pusat sampai dengan tingkat lapangan, itu independensinya betul-betul terjaga oleh kita. Terkait dengan integritas, tadi saya katakan bahwa integritas adalah hal yang sangat melekat. Ini adalah satu hal yang betul-betul kita lakukan, satu kata dan perbuatan. Dan ini harus betul-betul terimplementasi dalam aktivitas setiap penyelenggara yang ada. Banyak tentunya upaya-upaya yang ini mengarah kepada bagaimana menggoyahkan integritas penyelenggara. Baik itu berbentuk upaya-upaya yang memang secara kasat mata bisa kita lakukan, ataupun memang hal-hal yang memang tidak melalui banyak pintu-pintu yang dilakukan. Nah, oleh karena itu integritas ini juga menjadi penting untuk ada di dalam diri penyelenggara. Secara pribadi tentunya banyak
hal yang sudah dialami terkait dengan bagaimana kita menjaga integritas. Pertama, saya juga sampaikan dalam makalah personal yang saya lakukan, bagaimana ketika saya dihadapkan pada mekanisme proses penyelesaian pengadaan barang dan jasa yang itu berimplikasi terhadap aktivitas tahapan. Jadi tahapan ini akan berubah kalau memang ini dirubah terkait dengan desain proses pengadaan barang dan jasanya. Ini terjadi pada waktu saya masih di provinsi. Yang kedua, di tingkat nasional ini juga ada upaya-upaya yang memang melakukan hal seperti itu, seperti misalnya bagaimana KPU harus merubah hasil fit and proper dari KPU provinsi atas desain dan atas masukan dari tim seleksi setempat dengan membawa iming-iming yang luar biasa. Nah, ini juga kita hindari hal-hal seperti itu, dan ini menjadi upaya yang harus kita jangan sampai terjadi dalam diri seorang penyelenggara. Jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan dalam aktivitas yang ada dalam proses penyelenggaraan yang sudah dilakukan sampai saat ini. Dengan apa yang disampaikan terakhir tadi, memang kemudian jamak terjadi ya. Kalau kemudian dalam pembentukan KPU provinsi itu memang ada usaha-usaha untuk mempengaruhi pusat siapa yang ditunjuk begitu. Ya, karena memang mekanisme proses seleksinya, tim seleksi ditunjuk oleh KPU RI. Tim seleksi melakukan aktivitas proses rekrutmen. Nah, setelah tim seleksi memilih 10 besar, maka itu diserahkan kepada KPU RI untuk melakukan proses fit and proper test untuk diambil 5 besar. Sama halnya dengan KPU provinsi terhadap KPU kabupaten kota. Nah, mekanismenya seperti itu. Jadi bagaimana upaya-upaya yang harus kita pastikan proses penyelenggaraan di tingkat provinsi, proses penyelenggaraan di tingkat kabupaten kota itu betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh aturan main yang ada di KPU RI seperti itu di tingkat atasnya. Kalau saya melihat praktek yang ada sekarang itu, apakah terpola atau tidak, seorang anggota KPU RI lalu dia ada pembinaan di daerahnya, apalah namanya, itu diserahkan mereka yang berasal dari situ. Ini ya. Gimana persoalan ini? Apakah itu positif seperti itu, ada nilai positifnya, ataukah juga Anda melihat bahwa itu sebenarnya ada persoalan yang negatifnya juga? Mekanisme aktivitas yang dilakukan dalam menerjemahkan berbagai informasi ataupun aturan-aturan yang ada di tingkat pusat ataupun aturan melalui peraturan KPU-nya itu betul-betul harus diterjemahkan langsung, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, kota, yang karena memang posisi kita adalah hierarki, maka itu sudah dilakukan secara berjenjang. Dan ini juga untuk menumbuh. Ya. 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 Ya, tadi saya mau mengarah ke sana. Jadi yang terkait dengan aktivitas supervisi ya saya pikir banyak positifnya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU tingkat atasnya ataupun KPU provinsi terhadap KPU di kota dalam melakukan aktivitas supervisi di tingkat bawahnya ini sangat efektif untuk menjaga ritme kerja yang dilakukan oleh teman-teman di daerah seperti itu. Bukankah itu juga membangun hubungan patron klien? Saya pikir tidak. Jadi karena memang kita sudah ada aturannya, sudah ada mekanisme yang dijalankannya, dan sudah ada platform yang memang harus dikerjakan, sehingga ketika apapun yang memang dilakukan oleh teman-teman di daerah, di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun teman-teman badan ad hoc yang dilakukan, ini harus sesuai dengan aktivitas atau sesuai dengan aturan yang memang sudah disyaratkan oleh KPU RI seperti itu. Kalau normatif aturannya memang satu, ya. Tapi persoalan hubungan daerah dan personal daerah ini membangkitkan hubungan patron dan klien itu yang jadi masalah. Selama yang saya rasakan ini memang tidak ada upaya ke arah sana. Tapi memang dalam konteks supervisi dan monitoring ini yang harus kita lakukan ke depan dengan lebih baik. Jadi jangan sampai misalnya ketika misalnya daerah lain melakukan aktivitas yang sesuai dengan aturan yang kita misalnya KPU RI lakukan, tapi ternyata ada 1-2 daerah yang memang melenceng dari aturan itu.
Ini problem apa? Ternyata memang problem yang sangat mendasarnya adalah problem supervisi dan monitoring yang dilakukan. Nah, ini tidak sampai secara mendasar sampai dengan tingkat lapangan seperti itu. Oke. Anda nanti akan kalau terpilih akan melanjutkan ya untuk periode berikutnya 2017-2002. Sekarang undang-undang tentang pemilihan umumnya belum selesai. Kita tidak tahu kapan itu selesainya. Tapi saya bayangkan kalau toh kemudian selesai sudah sangat dekat sekali dengan 17. 17 itu moga saja 17 bisa terselesaikan. Kalau tidak 18 itu 19 sudah gawe besar. Kalau terpilih kira-kira. Ini manpower apa yang Anda harapkan dalam waktu dekat itu? Karena tentu saja akan banyak menyangkut persoalan peraturan KPU yang akan dibuat. Ya, secara pribadi tentunya saya mengusulkan bahwa upaya-upaya untuk mempercepat proses RUU ini juga seharusnya di bulan Desember 2016 ataupun awal 2017 ini sudah terselesaikan. Tapi nyatanya sekarang masih terus berproses di DPR RI. Nah, ini akan mengulangi problem di 2012 kemarin. Ketika bulan Mei itu ditetapkan, kami baru dilantik di 2017 bulan April seperti itu. Nah, mekanisme yang harus dilakukan adalah bagaimana mempersiapkan. Walaupun tentunya kita belum mengetahui secara utuh apa yang memang nanti akan disyaratkan dalam aturan main yang ada dalam undang-undang. Seperti halnya misalnya, bagaimana kita harus mempersiapkan verifikasi partai. Verifikasi partai ketika misalnya kita lakukan, ini kan harus terkonsolidasi dengan baik. Kalau toh memang nanti di undang-undangnya, di undang-undang yang nanti akan diputuskan itu ada verifikasi partai yang itu dilakukan secara berjenjang sampai dengan tingkat daerah seperti itu. Ini harus kita siapkan. Bagaimana perangkat yang harus kita siapkan? Bagaimana upaya-upaya aturan yang harus kita siapkan? Bagaimana sumber daya yang harus kita siapkan? Termasuk bagaimana untuk menunjang dengan berbagai sistem informasi yang memang ada harus kita lakukan. Nah, upaya ini tentunya harus kita awali dari mulai sekarang. Walaupun tadi RUU-nya ini memang masih belum ada dan masih berproses seperti itu. Jadi upaya-upaya ke arah sana terus kita upayakan supaya nantinya ketika pada waktunya undang-undang ini disahkan kita sudah bisa beradaptasi dengan cepat terhadap proses-proses yang ada hasil undang-undang yang baru seperti itu. Kira-kira secara pribadi Anda sudah punya semacam tentatif gitu, checklist yang jadi prioritas nanti kalau kemudian harus in charge pada tugas-tugas itu? Ya, ada beberapa poin yang sangat penting yang perlu menjadi perhatian dari sisi pertama dari sisi teknis penyelenggaranya, yang kedua dari konteks tata kelolanya yang ada, dan yang ketiga adalah dari sisi manajerialnya. Dari sisi proses pengelolaan atau tata kelola yang memang ada di KPU ini yang memang harus kita kuatkan. Bagaimana upaya-upaya membangun satu standar sumber daya manusia yang memang betul-betul qualified, bisa seperti itu. Bagaimana pembangunan infrastruktur yang memang ada. Bagaimana membangun satu mekanisme penganggaran yang memang nanti lebih baik. Ini yang kita kuatkan. Dari sisi teknis penyelenggara, tentunya juga kita penyelenggaraan harusnya kita kuatkan tahapan-tahapan apa yang memang agak krusial, yang memang harus menjadi perhatian serius kita. Misalnya seperti persoalan pencalonan, yang juga harus menjadi perhatian kita dalam pemilu legislatif ke depan. Itu juga penting, karena nanti akan melibatkan banyak pihak, banyak partai yang nanti akan terlibat. Yang kedua adalah terkait dengan daftar pemilih. Persoalan ini akan terus-menerus ada. Ketika misalnya daftar pemilih ini memang belum ada upaya untuk daftar pemilih berkesinambungan, misalnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita kuatkan ke depan, termasuk bagaimana nanti mengelola aktivitas yang memang dilakukan sejak awal. Yang tadi saya katakan di awal adalah bagaimana proses verifikasi partai, proses mekanisme pencalonan, sampai nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana menguatkan proses pemungutan perhitungan suara yang ada. Nah, oleh karena itu ini yang kita lakukan. Optimalisasi yang memang menjadi penting adalah bagaimana mengembangkan satu kultur organisasi yang lebih baik dengan ditunjang dengan mekanisme sistem informasi yang memadai. Upaya membangun itu penting. Bagi saya adalah sebuah keniscayaan membangun satu lembaga yang sangat besar seperti KPU ini ditunjang oleh sebuah tata kelola aktivitas dengan
infrastruktur yang memadai, dengan sistem informasi yang memadai, dengan sistem informasi yang sangat baik, ini penting untuk kita kelola dari awal, sehingga nanti akan membantu aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pemilu. Terima kasih Pak Haryono. Sebelum ke Prof. Ramlan, saya mau tanya nih pertanyaan kecil saja. Selama menjadi anggota KPU mulai tahun 2012 ya, itu kalau melakukan perjalanan dinas dalam negeri, luar negeri, mana yang lebih banyak pakai kelas bisnis daripada kelas ekonomi, Pak Ferry? Sesuai dengan hal yang memang diatur dalam ketentuan yang ada, tentunya kami menerima hal yang ada jadi bisnis semua ketentuan. Ya? Iya. Gitu. Nah, ini pertanyaan ini perlu saya munculkan. Sekarang orang presiden, menteri aja milih kelas ekonomi kok. Oh, siap. Kenapa anggota KPU-nya tetap kelas bisnis? Nah, ini kan menimbulkan keprihatinan kita juga sebetulnya. Seolah-olah kesannya ini mumpung lagi menjabat nih, fasilitas-fasilitas ini dinikmati aja semua begitu. Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya kritikan yang bisa dijawab ke depan. Tidak perlu dijawab di forum. Terima kasih. Pak Ramlan, dipersilakan. Oke, Pak Ferry, data DKPP itu KPU Kabupaten Kota itu, yang mungkin juga di bawahnya ya, itu merupakan salah satu titik lemah KPU. Banyak kasus yang banyak diberhentikan atau diperingatkan begitu. Itu banyak faktor, ya mungkin rekrutmennya, tapi juga soal tadi pembinaan, supervisi. Pertanyaan saya begini, kalau pembagian kerja di antara kalian anggota KPU berdasarkan Korwil, jangan-jangan Jawa Barat saja yang bagus, tapi daerah lain kurang bagus. Gitu. Karena Anda kan anggota KPU nasional, bukan KPU Jawa Barat, gitu kan. Jadi kalau KPU nasional, maka harus mengurus semua KPU Kabupaten Kota secara nasional. Nah ini Sigit DIY, Arif Budiman, Jawa Timur, siapa Pak Ketua KPU sekarang? Pak Juri, DKI dan sebagainya. Jelas ada perbedaan, saya tidak mengatakan yang satu jelek lebih bagus daripada yang lain, tapi ada perbedaan kemampuan gitu. Nah, saya pertanyakan sebenarnya kenapa korwil ini kok berdasarkan daerah masing-masing gitu, tidak menggambarkan sebagai KPU bersifat nasional gitu. Akibatnya tadi saya bilang ada daerah yang memang pembinaan supervisinya kurang bagus gitu. Gimana komentar Anda? Baik, terima kasih Prof. Jadi pembentukan Korwil memang pertama terkait dengan kedaerahan yang ada di kita pada waktu proses pertama pembentukannya. Tapi fungsi Korwil itu lebih kepada bagaimana melakukan fungsi komunikasi, koordinasi dan juga jembatan. Jadi menginformasikan berbagai hal. Terkait dengan pola pembinaan, bimbingan teknis dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan ini seluruhnya. Jadi saya pun tidak fokus kepada Jawa Barat. Malahan sekarang misalnya, mohon maaf, sekarang saja untuk Tasik, Bekasi dan juga Cimahi, saya jarang mengunjungi daerah tersebut. Malahan saya akan lebih banyak mengunjungi daerah-daerah lain daripada daerah itu. Jadi sebenarnya tidak dalam fokus untuk lebih diorientasikan kepada daerah tertentu saja karena memang berasal dari daerahnya. Tapi bagaimana melakukan upaya-upaya yang memang lebih efektif dilakukan dalam proses pembinaan yang ada. Makanya bintek, aktivitas yang dilakukan supervisi, monitoring yang dilakukan termasuk advokasi itu terhadap semua daerah. Jadi tidak hanya sebatas yang memang memegang Korwil. Misalnya saya memegang Korwil Jawa Barat, Lampung, NTT, Maluku, itu tidak hanya sebatas itu. Ketika misalnya ada informasi yang harus dilakukan di Papua terkait misalnya dengan divisi yang saya tangani, saya harus juga melakukan upaya-upaya itu ke Papua. Terkait misalnya ada hal yang memang harus dilakukan misalnya di Sumatera Utara, saya harus juga melakukan aktivitas misalnya bimbingan teknis tentang pemungutan penghitungan suara di daerah tersebut. Jadi saya pikir Korwil itu hanya sebatas bagaimana menjembatani informasi yang ada di wilayahnya. Itu menurut pemahaman saya. Khawatir persoalan yang ada ditangani dengan solusi yang berbeda, yang sangat fragmentaris gitu. Misalnya kalau itu masalah menjembatani, itu masalah komunikasi gitu. Nggak usah ke Jawa Barat, itu PPS di Palmerah aja itu mengatakan kalau memilih harus pakai KTP gitu kan. Sementara tempat lain nggak perlu pakai KTP, yang penting bawa surat pemberitahuan. Itu baru di Jakarta saja itu dengan jarak antara kantor KPU dengan Palmerah hanya berapa kilo gitu. Itu ternyata PPS mempunyai pemahaman yang berbeda. Nah itu kan
itu kan persoalan KPU. Di daerah di Papua Barat atau di pedalaman Papua itu acap kali juga informasi yang di Jakarta itu mungkin baru 2 minggu baru sampai gitu. Nah, solusinya menurut saya persoalan seperti itu, solusinya bukan dengan Korwil seperti itu. Gimana menurut Anda? Ya, di awal saya katakan bahwa Korwil lebih kepada persoalan komunikasi dan jembatan yang ada. Tapi tentunya untuk mekanisme bagaimana membangun satu pemahaman yang sama antara daerah satu dengan daerah lain, bahkan di tingkat lapangan, ini memang perlu ada satu upaya bimbingan teknis yang menyeluruh. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal, Prof, yang memang agak perlu menjadi perhatian serius kita ke depan adalah bagaimana supervisi monitoring di tingkat daerah ini harus dikuatkan. Jadi ini harus kita kuatkan. Jadi jangan sampai misalnya ada di daerah lain tidak ada kasus, tapi kok ada beberapa daerah ini ada kasus. Kasus ini ternyata sebenarnya harusnya bisa diselesaikan karena sesuai dengan yang memang kita berikan pemahaman terhadap teman-teman kita di daerah. Tapi kenapa ada ini? Nah, ternyata persoalannya adalah proses pemahaman yang utuh itu tidak dilaksanakan oleh teman-teman sampai tingkat lapangan. Seperti itu yang memang perlu kita kuatkan ke depan, dan upaya-upaya itu banyak hal yang memang dilakukan, termasuk dari pola rekrutmen, pola bimbingan teknis yang kita lakukan, dan juga hal-hal yang memang terkait dengan aktivitas kita dalam menerjemahkan aturan. Nah, kalaupun memang Korwil ini menjadi batu sandungan misalnya di ini sebenarnya semuanya diangkat dalam forum yang khusus di pleno kita. Jadi tidak ada misalnya aktivitas yang memang dilakukan di Jawa Timur misalnya tidak terinformasikan kepada teman-teman anggota yang lain terkait dengan soal itu, ataupun di daerah lain. Jadi semuanya dimuarakan di pleno yang nanti akan kita putuskan itu secara nasional seperti itu. Terima kasih, Bu Betty, dipersilahkan. Baik, selamat sore Pak Ferry. Selamat sore, Bu. Saya baca di biodata ya, Bapak ini mendapatkan penghargaan penyelenggara pemilu berintegritas Bawaslu RI 2016. Itu perorangan atau penghargaan itu untuk Bapak? Seluruhnya. Keseluruhan KPU. Ya. Baik. Berikutnya di KPU, apakah Bapak dibagi dalam divisi-divisi? Divisi yang tanggung jawab Bapak apa ya Pak? Tanggung jawab saya di data informasi, di hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat, tentunya juga di sumber daya manusia, pendidikan pemilih dan sosialisasi serta SDM. Baik, tadi Bapak menyampaikan salah satu yang akan dikembangkan adalah mengembangkan kultur organisasi yang baik didukung dengan infrastruktur sistem informasi yang memadai. Menarik bahwa Bapak berbicara mengenai kultur ya. Saya seringkali khawatir kalau periode komisioner itu 5 tahun boro-boro mikirin kultur gitu ya. Biasanya jadi fokusnya hanya jangka pendek. Bapak memang sudah membangun kultur itu? Ya, upaya-upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu hal yang harus dikuatkan itu adalah bagaimana membangun kultur. Jadi selama ini birokrasi yang ada, karena kami berasal dari berbagai aktivitas yang ada, masuk di sana bersama dengan teman-teman kami di Sekretariat Jenderal yang notabene adalah PNS ataupun honorer, ini harus kita padukan. Jadi jangan sampai nanti ada ada misinformasi atau ada komunikasi atau apalagi aktivitas yang memang tidak sepaham terkait dengan proses pengelolaannya. Oleh karena itu harus dibuat kultur yang memang lebih baik. Misalnya bagaimana mempercepat proses penanganan perkara yang ada atau proses birokrasi yang ada. Service excellence-nya harus kita lakukan. Nah, hal-hal seperti itu juga harus menjadi bagian yang sangat penting dalam membangun satu budaya organisasi, termasuk bagaimana kita secara organisasi ini harus lebih transparan. Demokrasi butuh kejujuran dan transparansi. Ini harus kita kembangkan. Bagaimana mekanisme ini supaya publik tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga tadi saya katakan bahwa pengelolaan sistem informasi dengan berbagai infrastruktur dan tata kelolanya menjadi satu hal yang sangat penting di samping dengan membangun satu sumber daya manusia yang baik seperti itu. Saya mendengar sudah banyak kemajuan ya dari segi transparansi atau keterbukaan informasi dengan
berbagai aplikasi yang sudah diterapkan. Apalagi yang akan dikembangkan ke depan apabila Bapak terpilih sebagai anggota KPU RI untuk periode berikutnya? Satu hal yang penting adalah selain bagaimana membangun kultur organisasi, bagaimana mengelola mekanisme kelembagaan yang lebih baik, dengan itu dikuatkan masuk pada aturan perundang-undangan. Jadi kelembagaan KPU betul-betul menjadi lembaga negara yang memang tidak auxiliary organ, misalnya tidak hanya sebagai ini saja, pembanding saja, tapi dia betul-betul sebagai bagian dari lembaga negara yang utama. Itu harus betul-betul bisa dilakukan dengan penguatan infrastruktur, dengan penguatan sistem informasi dan penguatan tata kelola satu grand design teknologi yang lebih baik. Makanya satu hal yang nanti terus akan kita kembangkan, ini juga belajar dari pemilu 2004, 2009, dan 2014 kemarin, bagaimana teknologi komunikasi informasi juga menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita kelola dan terus melekat dalam aktivitas kedirian dari pemilu itu sendiri dan KPU itu sendiri, seperti itu. Bu Betty, sebentar Bu Betty, saya ingin mendalami soal KPU sebagai lembaga negara utama. Maksudnya bagaimana Pak Ferry? Ya, selama ini yang memang ada KPU ini apakah memang lembaga negara atau bukan? Ini sering diperdebatkan oleh bukan yang Pak Ferry kemukakan tadi, main state body, lembaga negara utama. Apa ini maksudnya? Ya, main state body atau lembaga. Saya khawatir ketidaksinkronan antara Bawaslu, KPU itu karena pemahaman komisioner seperti ini. Makanya saya tanya, apa yang dimaksud dengan lembaga negara utama itu? Ya, maksud saya dalam konteks lembaga negara utama itu adalah memang KPU memang diposisikan sebagai bagian yang yang sangat penting dalam proses perjalanan aktivitas kenegaraan, karena dia masuk di dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jelas kedudukannya seperti itu. Jadi setara dengan MPR, DPR, seperti itu, Presiden. Prof. Baik, kalau di KPU apakah sudah ada blueprint mengenai sistem informasinya? Sudah ada, Sudah ada. Jadi setidaknya ada 3 hal yang memang menjadi poin penting dalam blueprint ke depan untuk teknologi komunikasi informasi. Yang pertama adalah bagaimana membangun sebuah sistem informasi yang terintegrasi. Jadi selama ini kan yang kami rasakan adalah bahwa ada sistem informasi terkait dengan sistem informasi pendaftaran pemilih, ada sistem informasi penghitungan suara, sistem informasi terkait dengan logistik, dengan pencalonan. Nah, ini memang masih belum terintegrasi dengan baik. Di satu sisi sudah ada pengelolaan yang kita lakukan, tapi ini belum terintegrasi. Nah, kita akan lakukan upaya-upaya seperti itu. Yang kedua, pembangunan infrastruktur ini harus juga dikuatkan, dan ini juga membutuhkan satu pembiayaan yang luar biasa besar yang ada. Dan yang ketiga adalah tata kelola. Tentunya tata kelola ini memang menjadi penting untuk juga kita kuatkan seperti itu. Baik. Berikutnya Bapak menulis di dalam makalah bahwa di awal tahun 2016 Bapak menerima desakan sejumlah aktivis untuk diminta bergabung kembali di Majelis Sinergi Kalam ICMI. Pertanyaan saya, kalau rapat-rapat ICMI itu Bapak pakai fasilitas KPU atau di luar? Tidak menggunakan fasilitas KPU, tapi kadang-kadang dia menggunakan ruang kerja saya yang dilakukan, tapi tidak menggunakan fasilitas apapun, termasuk konsumsi, termasuk apapun yang ada, walaupun memang itu terkait dengan ataukah di luar kantor seperti itu. Jadi kalau ada laporan masyarakat bahwa dalam kegiatan itu fasilitas di KPU digunakan, itu tidak betul? Pernah dilakukan pelantikan kami meminjam aula KPU, dan itu pun terkait dengan itu seluruh aktivitasnya itu dibebankan kepada organisasi seperti itu. Jadi pakai auditoriumnya KPU, ya. Tapi biaya konsumsinya dibayar oleh organisasi. Ya, kalau proses pembebanannya tentunya kepada organisasi. Ya.
proses penghitungannya kan dari urusan dalam itu langsung ke kami. Mekanismenya itu tidak ya makanya mekanismenya itu diserahkan kepada urusan dalam yang ada. Tegas saja, kalau pakai ya pakai, itu fasilitas atau bukan. Ini kan butuh kejujuran ini. Berarti ya pakai fasilitas itu, biar ruangan, auditorium itu juga fasilitas negara. Itu aja kita ingin konsistensi Pak Ferry aja. Baik, di dalam penggunaan itu apakah Bapak mendapatkan izin barangkali dari anggota KPU yang lain atau Bapak? Kami minta izin. Saya minta izin. Baik, berikutnya ini saya ini ada laporan seperti ini ya. Pak Ferry ini sengaja meminta menjadi koordinator wilayah supervisi penyelenggaraan pilkada pemilu untuk daerah Jawa Barat, di mana yang bersangkutan juga berasal dari Jawa Barat. Setiap ada kegiatan kunjungan ke daerah Jawa Barat, hampir selalu yang bersangkutan yang berangkat. Akibat lain dari kondisi ini adalah dalam beberapa kesempatan KPU mulai memaksakan membuat kegiatan di Jawa Barat untuk yang bersangkutan bisa berangkat ke Jawa Barat dan dibiayai oleh kegiatan KPU. Apa komentar Bapak? Kalaupun memang ada kegiatan dan itu kegiatan yang mengundang saya secara pribadi, itu saya datang terkait dengan aktivitas yang ada di Jawa Barat. Tapi dalam konteks supervisi tidak selalu saya yang memang harus juga ke Jawa Barat. Jadi banyak teman-teman, walaupun memang teman-teman selalu bilang, oh kalau urusan Jawa Barat ya ke Pak Ferry seperti itu. Ya, saya pun tidak seperti itu, juga membuka diri juga, siapapun yang memang ada teman-teman ya silakan saja terkait dengan soal itu. Dan tentunya terkait dengan aktivitas yang ada ya tidak serta-merta saya harus melakukan upaya-upaya yang memang dipersangkakan seperti itu. Sebetulnya nggak ada keperluan ada kegiatan di Jawa Barat. Oh nggak ada, mendesain kegiatan seperti itu, oh nggak ada. Jadi sesuai dengan apa yang memang diundang kepada saya secara khusus seperti itu. Baik, ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Pak Ferry, ini ada juga orang yang meragukan independensi anggota KPU yang sekarang. Kenapa? Bapak dulu pernah menerima di dalam peraturan KPU kalau tidak salah, partai politik yang dua kepengurusan itu kemudian diadopsi dua-duanya sepanjang dapat tanda tangan. Itu kan menyalahi undang-undang kan? Ya, itu problem yang luar biasa di tahun 2015, Prof. Jadi kami tetap bersikukuh bahwa yang memang menjadi ketentuan yang ada dalam undang-undang atau dalam aturan yang ada di PKPU kita adalah menerima sesuai dengan putusan dari Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Ini mengalami kebuntuan dan ini salah satu yang kita juga menjadi satu novum. Kan? Ya? Tidak ada yang buntu secara hukum. Secara hukum jelas kalau dia tidak clear ya tidak ikut jadi peserta pemilu. Kenapa kemudian KPU mau merendahkan dirinya menerima itu sebagai aturan padahal itu bertentangan dengan undang-undang? Ya, tentunya itu atas koordinasi atau atas keputusan yang memang juga keluar pada waktu forum RDP. Jadi ini juga menjadi salah satu hal yang penting kenapa KPU itu sebagai bagian lembaga publik yang tidak boleh terintervensi oleh siapapun dalam membuat aturan atau keputusan. Tapi sadar nggak bahwa itu melanggar undang-undang, tidak sesuai dengan undang-undang? Aturan di undang-undang kan jelas. Masa ada kepengurusan ganda lalu kalau ditandatangani oleh kepengurusan ini itu boleh. Orang jelas dalam undang-undang partai politik itu kan jelas satu kepengurusan kan? Betul. Nah ini disadari KPU nggak bahwa ini sebetulnya problem yang terkait dengan independensi sebetulnya? Disadari, Prof. Jadi itu yang memang menjadi hal yang membuat kami juga kenapa kita mengajukan salah satunya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang terkait dengan peraturan yang membolehkan dua kepengurusan partai itu. Kalau yang terakhir itu kita tidak tanyakan. Tapi yang sebelumnya karena kita menganggap kok yang begini saja desakannya bisa diterima. Nah nanti kalau Pak Ferry jadi anggota KPU jangan-jangan ada lagi yang lain yang dinegosiasikan dengan tidak memperhatikan ketentuan undang-undang. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Ya, memang kondisinya sangat pelik pada waktu itu ketika kita terus
dipersangkakan atau dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang lain, dan juga kita didesak untuk menerima secara konstitusional partai politik untuk ikut terlibat dalam aktivitas pilkada, itu menjadi hal yang ada. Memang dalam mekanisme yang dijalankan seperti itu, sehingga kita berkonsultasi kepada pemerintah, berkonsultasi juga kepada pihak-pihak lain termasuk DKPP, Bawaslu pada waktu itu, ya akhirnya kita menemukan jalan keluar seperti itu. Walaupun itu melanggar undang-undang ya. Itu Pak. Saya mau dengar ketegasan aja, malu-malu mengatakan iya begitu. Ya, saya tanya, ada Ya. Ya, keliru itu Pak. Jadi udah, nggak perlu dikasih alasan. Pak Niko silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Ferry ini kan dulu pernah di provinsi 2 periode Pak ya. Terus kemudian sekarang di pusat gitu Pak. Artinya sudah hampir 15 tahun ini berproses di KPU gitu ya. Merasa capek nggak Pak? Atau merasa masih banyak hal yang belum bisa dicapai, diraih, diperbaiki gitu Pak? Tidak Pak Niko. Jadi ya mengalir saja. Aktivitas yang dilakukan di KPU memang luar biasa, penting, dahsyat, luar biasa. Dan banyak hal yang saya dapatkan di pengalaman, informasi, interaksi, hubungan kelembagaan yang lebih baik di KPU. Jadi saya tidak merasa ada upaya terbebani dalam aktivitas yang dilakukan. Karena begini Pak Ferry, salah satu ciri pemimpin yang baik itu adalah melakukan regenerasi gitu kan. Ya. Nah, apakah dengan Pak Ferry ini sudah 2 periode di provinsi, sekali di nasional, masih perlu untuk menjadi komisioner lagi, karena nggak ada yang muda-muda yang perspektif yang bisa menggantikan Pak Ferry, sehingga Pak Ferry kan mestinya mungkin bisa masuk ke jabatan publik yang lain, mungkin menjadi menteri atau mungkin gubernur atau apa, kan masih terbuka peluang yang lain Pak? Iya, tentunya banyak teman-teman saya dan yang lainnya juga sangat kompeten, luar biasa dalam aktivitas kepemiluannya. Tapi saya di sini berupaya untuk bagaimana mendedikasikan diri dalam aktivitas pemilu, aktivitas kebangsaan yang ada. Inilah upaya yang memang saya bisa dedikasikan dengan segala pengalaman, dengan segala informasi-informasi yang saya dapat, tentunya dengan segala kekurangan kelebihan yang saya lakukan. Nah, upaya-upaya ini yang memang menjadi penting bagi saya untuk terus melakukan satu kegiatan-kegiatan aktivitas yang ada di KPU dan juga di aktivitas kepemiluan. Pak Ferry ini kan masih muda ini, 42 tahun ya Pak ya? 43 ya? 41 malahan, 41 tahun. Jadi sudah mau periode kedua ini. Kalaupun nanti jadi komisioner periode kedua, itu selesai juga 46 gitu. Kira-kira mau apa lagi Pak? Ya, apabila memang Allah Tuhan menakdirkan saya masih di KPU, ya saya akan menjalani sepenuh hati dan tentunya akan mendedikasikan diri dalam aktivitas pemilu yang lebih baik seperti itu. Kalau toh memang tidak diizinkan untuk di sini lagi, ya saya tetap akan melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk proses berbangsa dan negara ini seperti itu. Nah, kalau misalnya terpilih lagi dan nanti tahun umur 46 itu sudah selesai periode kedua, mau ngapain itu? Mau neruskin di jalur apa itu Pak? Saya aktif di penelitian sebelumnya dan juga mengajar. Mungkin saya akan kembali ke mengajar. Cukup. Pak Erwan. Terima kasih Pak Ketua. Ini yang ringkas. Biasanya seorang pemimpin itu ingin mewariskan sesuatu ya, atau punya cara untuk merefleksikan apa yang dilakukan, kemudian itu dipakai sebagai bahan untuk membuat keputusan-keputusan, membuat ide-ide baru. Nah, kami ingin tahu bagaimana Pak
Heri ini ya, merefleksikan apa yang sudah dikerjakan itu. Ada nggak sebuah ritual yang ini loh, saya punya kegiatan setiap hari atau setiap minggu yang saya lakukan untuk melihat apa yang saya kerjakan ini apa saja ya, berguna atau tidak, dan ke depan harus bagaimana. Itu seperti apa kegiatan yang dilakukan untuk reflektif seperti itu? Kalau ritual khusus atau aktivitas kegiatan spesial ya, khusus itu tidak ada, Pak Irwan. Jadi ya kontemplasi ataupun refleksi diri yang saya lakukan ya setiap hari. Jadi biasanya saya lakukan setiap hari atau enggak kalau misalnya memang kita berkumpul dalam sebuah forum-forum khusus membahas hal-hal yang memang lebih spesifik ke arah sana, yaitu menjadi bagian yang dilakukan seperti itu. Jadi tidak ada forum khusus. Tapi dalam hal institusi yang lakukan ini rutin tiap tahun. Jadi kalau tiap tahun kita ada evaluasi kinerja, baik itu kami terhadap komisioner per komisionernya ataupun dengan para pejabat struktural yang ada, itu saling membuka diri. Jadi apa yang memang menjadi kekurangan seorang Ferry, teman-teman yang lain gitu kan, dan bagaimana memperbaiki ke depan dalam membangun team building yang dilakukan, itu kita lakukan seperti itu. Saya ingin tahu itu karena di beberapa kasus itu ya, kalau kita mengikuti kisah pemimpin-pemimpin di negara maju itu kan punya catatan harian, jurnal. Ada apa nih yang hari ini saya melakukan apa, dapat masukan dari siapa, kemudian ditulis secara rutin begitu. Kemudian itu sebagai alat untuk reflektif. Oh ini kemarin ketemu Niko, kemudian ada input-input seperti ini. Oh kemarin saya ketemu dengan ini, membuat diskusi. Jadi yang saya bayangkan Bapak Ibu yang ada di KPU sebagai para pemimpin itu juga reflektif seperti itu, sehingga dari situlah gagasan-gagasan baru itu bisa dimunculkan. Jadi tapi itu tidak dilakukan ya? Tidak dilakukan, tapi terkait dengan agenda ke belakang dan agenda ke depan biasanya saya suka cantumkan dalam buku agenda dan kita tuangkan dalam pleno seperti itu. Satu lagi boleh Pak Ketua. Dari beberapa diskusi dengan kandidat yang lain, terutama yang dari daerah, ini ada keluhan tentang peraturan-peraturan yang sering berubah-ubah yang dibuat oleh KPU, karena yang di daerah ini kan melaksanakan yang diputuskan di atas, yang di pusat. Nah, apakah para komisioner KPU termasuk Pak Ferry ini menyadari tentang persoalan itu, dan apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan? Karena Indonesia ini kan begitu luasnya, membayangkan bahwa cara kita berpikir dan membuat keputusan seperti di Jawa, apalagi di Jakarta, itu sangat tidak mencerminkan Indonesia. Misalnya kalau kita bicara Papua, misalnya yang jangkauannya begitu luas, komunikasi tidak mudah, mengumpulkan orang untuk sosialisasi itu tidak gampang. Begitu dikumpulkan, sudah pulang, berubah lagi peraturannya, itu menjadi rumit itu. Nah ini yang dibayangkan teman-teman di KPU seperti apa tentang itu? Terkait dengan proses pembuatan aturan, sebisa mungkin, seoptimal mungkin kita ada semacam uji publik. Jadi kita juga menampung berbagai informasi-informasi yang ada dari berbagai kalangan stakeholder yang ada. Nah itu juga upaya kami untuk bagaimana memutus informasi-informasi yang bisa jadi di lapangan ini tidak masuk seperti itu. Nah setelah proses ini berjalan, memang ada misalnya ada kekosongan hukum yang harus kita coba tekankan dan juga kita harus implementasikan ke depan. Kita buat semacam petunjuk teknis ataupun surat edaran yang dilakukan dalam mengcover aktivitas yang ada. Jadi secara aturan payungnya itu tidak berubah setiap waktu ataupun ini. Tapi kalau terkait dengan aturan yang memang ada yang itu belum diatur karena faktor kekosongan hukum tadi, itu bisa kita atur kemudian seperti itu. Tapi sudah membayangkan tadi ya implikasi-implikasi terhadap kerumitan pembangunan di daerah ya. Jadi ini yang memang harus menjadi penting ke depan adalah keajegan. Jadi supaya nanti di daerah tidak ada problem, misalnya kok di daerah
A seperti ini di daerah B lain, atau memang kondisi lapangan seperti ini kok ditanganinya berbeda treatmentnya dengan daerah B. Nah, ini yang perlu kita upayakan supaya tidak ada problem nanti di lapangan. Makanya proses pembuatan aturan yang memang lebih komprehensif, lebih terukur, dan juga memahami aktivitas di lapangan ini menjadi hal yang sangat penting dalam aktivitas yang nanti akan dilakukan seperti itu. Terakhir, karena tadi Pak Ferry ini juga menjadi bagian dari IJMI ya, artinya cendekiawan, suka hal-hal yang bersifat akademik. Kalau boleh tahu, buku terakhir yang dibaca apa, Pak? Buku terakhir bukunya Prof. Ramlan. Ya, minggu ini atau hari ini atau? Kebetulan saya juga menulis buku terkait dengan testimoni pemilu 2014 kemarin. Jadi ya testimoni saya yang memang yang saya lakukan di 2014 saya refleksikan dalam buku itu. Nah, ada beberapa buku yang sebenarnya buku-buku bacaan politik yang yang biasa yang kita lakukan sebagai penambah referensi yang ada seperti itu. Tapi nggak ingat judulnya ya? Banyak ya, lupa. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih Pak Erwan. Ada di antara tim sel yang mau mengajukan pertanyaan? Cukup. Pemantau? Cukup ya? Kalau begitu Pak Ferry, sebelum kita akhiri ini ada pertanyaan standar nih. Kalau Pak Ferry terpilih lagi menjadi anggota KPU RI, kira-kira dari mana nih catatannya? Dari 7 anggota KPU kan satunya sudah Pak Ferry nih, Kak, misalnya. Siapa sih 6 yang lain yang menurut Bapak kapabel untuk jadi anggota KPU di luar diri Pak Ferry sendiri, yang bisa bekerja sama dengan Pak Ferry? 4 komisioner lainnya yang sekarang ikut serta dalam aktivitas seleksi ini juga saya pikir sangat kapabel. Sebut nama aja Pak. Bu Ida, Pak Arief, Pak Hasim, pelan-pelan Pak Sigit ini. Ida, Pak Arief, Pak Sigit, Pak Hasim, kemudian siapa lagi? Dan saya pikir saya bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Itu banyak sekali tuh. Yang mana itu? Kok yang temannya sendiri berani menyebutkan yang lain? Ya, maksudnya dengan 5 komisioner termasuk saya di dalamnya. Oke, saya sudah, 2 lagi siapa? Siapa sebetulnya? Kan 7 nih. Tambah 2 lagi. Ya. Tidak ada dari provinsi. Ya, provinsi ataupun dari pegiat, dari akademisi, saya pikir. Namanya? Saya belum bisa menyebutkan namanya, Prof. Nah, ini ujian juga nih karakter kepemimpinan Pak. Iya. Berani menyebut nama orang, memutuskan dalam situasi sulit kan. Jadi kita berharap disebutkan. Kalau yang saya dengan prinsipnya dengan siapapun saya bisa bekerja sama. Oke, terima kasih. Kami juga tidak punya alat untuk memaksa Pak Ferry menyebutkan 2 orang. Ini ada surat pernyataan, silakan dibaca, kalau berkenan diisi secara lengkap dan kemudian tanda tangani dan dibacakan secara jelas dan terang di hadapan kita. Ada penanya? Silakan.
Silakan dibacakan Pak Ferry dengan itu mic harus duduk. Nah, duduk saja. Surat pernyataan, saya yang bertantangan di bawah ini, nama lengkap Ferry Kurnia Rizkiansyah, nomor pendaftaran 158 KPU, alamat Komplek Taman Sari Bukit Bandung, Blok 14 nomor 3 Sindang Jaya, Kota Bandung, Jawa Barat, menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Komisi Pemilihan Umum KPU RI yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi KPU RI sebagai penyelenggara pemilu. Yang membuat pernyataan, Jakarta 24 Januari 2017, Ferry Kurnia Rizkiansyah ditandatangani. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi waktu Pak Ferry untuk menghadiri sesi wawancara ini. Yang pertama, yang kedua, setelah ini silakan kembali lagi ke pekerjaan seperti biasa, sembari menunggu perkembangan dari tim seleksi yang masih memerlukan beberapa hari ke depan untuk finalisasi. Kita sudahi sesi ke-7 pada hari ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.